Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan kelima soal untuk bagaimana sih sintak-sintak yang digunakan dari kelima soal tersebut. Nah, sebelum kita menyelesaikan kelima soal tersebut, kita harus membuat yang namanya database. Untuk database kali ini saya menggunakan yang namanya Project Rayhan R. Nah, untuk menggunakannya itu dengan sintak use. Nah, setelah kita menggunakan sintak atau database tersebut, kita harus membuat tabel-tabelnya untuk menyelesaikan kelima soal tersebut. Nah, untuk soal 1 dan kedua kita menggunakan yaitu tabel, saya untuk memunculkannya ya, from mahasiswa. Nah, saya di sini sudah membuat tabel mahasiswanya, yaitu ada 5 atribut, yaitu NIM, nama, alamat, nomor HP, dan jurusan. Nah, langsung menuju ke soal pertama. Kita sudah tampilkan urutan data mahasiswa dari terkecil ke terbesar dan terbesar ke terkecil berdasarkan nama. Nah, untuk mengurutkan segala sesuatu data, yaitu kita menggunakan order by, yaitu dengan sintaknya sebagai berikut: select bintang from mahasiswa. Nah, jangan lupa order by. Nah, apa sih yang kita ingin urutkan? Nah, di soal dibilang nama, yaitu nama. Nah, order by ini terbagi dua, yang namanya ascending sama descending. Ascending itu dia urutan dari terkecil ke terbesar. Contohnya sebagai berikut. Nah langsung terurut Balkis B, Walyam W. Sebenarnya tanpa menulis ascending pun kita langsung terbaca dia akan terurut dari terkecil ke terbesar. Tapi apabila kita menginginkan yaitu yang terbesar ke terkecil, kita menggunakan descending. Nah langsung terbukti terbalik dia, Walyam, Balkis. Nah, untuk soal kedua kita menggunakan tabel yang sama juga, yaitu tabel mahasiswa. Kita juga sudah tampilkan semua data mahasiswa yang tinggal di Lamlagang sama Lampinen. Nah, untuk sintaksnya yaitu sebagai berikut: select bintang tabel apa yang diinginkan, itu mahasiswa kan. Mahasiswa apa sih yang diinginkan, yaitu alamatnya. Alamat di mananya? Di apa ya? Seperti soal Lampinen sama Lamlagang. Oke, ketiknya jangan lupa. Langsung terbukti di sini ada 4 orang yang tinggal di Lampinen sama Lamlagang. 2 di Lampinen, 2 di Lamlagang, yaitu ada Fojan, Rayhan, Lida, Reja. Nah, untuk soal ketiga kita menggunakan tabel yang berbeda, yaitu tabel select bintang from pinjam buku. Kali ini saya sudah membuat tabelnya juga, yaitu buku dengan isi atributnya, yaitu nama, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, sudah bayar, sama denda. Nah, untuk soal ketiga kita disuruh tampilkan data yang memiliki denda terbesar dan denda terkecil pada tabel pinjam buku. Nah, denda ini ya. Nah, denda yang mana yang nilainya terbesar, namanya yang mana nilainya terkecil. Nah, ingat, biasanya kalau bahasa lain, kalau bahasa besar itu maksimum, sedangkan kecil itu minimum untuk nilai. Nah, sintaksnya itu sebagai berikut: select. Untuk yang besar kita menggunakan maksimum. Apa sih yang kita ingin munculkan, yaitu nilai maksimumnya denda. Nah, yang berasal dari from mahasiswa. From mahasiswa. From kode pinjam, pinjam buku. Nah, terbukti nilai terbesar itu 8.000, sedangkan yang minimum sebaliknya aja, minimum 0. Nah, soal keempat kita disuruh tampilkan nama dan jurusan dan nomor HP yang berasal dari tabel mahasiswa yang memiliki denda di atas 4.000. Nah, kita menggunakan tabel mahasiswa, select bintang from mahasiswa sama pinjam buku. Nah, kita disuruh sini yaitu menampilkan nama, alamat, nomor HP yang mana dendanya tuh di atas 4.000, di atas 4.000 gitu kan. Nah, jadi untuk sintaksnya tuh sebagai berikut: select nama, jurusan, nomor HP sesuai yang di soal, yang berasal dari from mahasiswa. Apa sih yang diinginkan, yaitu where NIM, ANI. Kenapa pakai NIM? Karena NIM itu ada di kedua-dua tabel, jadi ada penghubungnya gitu.
Nah, jadi select name yang berasal dari from pinjam buku yaitu apa sih yang diinginkan, itu kan denda yang lebih besar sama dengan 4.000 kan. Nah, kita kurang lupa teh. Oh, ada yang salah, bukan jurusan jurusan. Oke. Nah, di sini ada 4, yaitu lidah. Contoh kita mau buktikannya. Lidah biologi. Nah, dia lidah biologi NIM-nya 27 kebukti di atas 4.000. Untuk soal kelima itu kita menggunakan inner join. Kenapa? Karena di soal kelima kita ingin menggabungkan tabel, yaitu tabel mahasiswa sama tabel pinjam bukuan. Nah, untuk sintaksnya, untuk soalnya itu kita disuruh tampilkan nama dan jurusan mahasiswa, yang mana yang sudah meminjam buku apa sih yang ia pinjam di perpustakaan, judulnya sama kode buku apa gitu kan. Nah, untuk sintaksnya yaitu select M nama. Nah, kenapa M? M ini merupakan alias. Nah, jadi kok kita bilang M ini yaitu kepanjangan dari mahasiswa. Di alias itu dia mempersingkat, bisa mengubah nama itu bisa. Nah, jadi jurusan M itu juga jurusan itu berasal dari M, yaitu mahasiswa. Habis itu B itu buku yang ada kode bukunya. Nah, habis itu judul ya. Judul from berasal dari mahasiswa. Nah, kita buat penjelasan gitu bahwasanya from mahasiswa itu bisa disingkat dengan M. Nah, inner join judul from inner join yaitu pinjam buku NIM. Nah, di pinjam buku ada NIM sama dengan M, mahasiswa kan ada NIM juga. Habis itu satu lagi inner join bukuan. Di buku itu ada namanya disingkat menjadi B. Nah, yang mana di buku itu ada namanya kode buku sama yang di peminjaman pun ada juga nama kode buku. Nah, jadi bisa digabung. Kode buku banyak kali. Wah, M nama inner join ya, pinjam buku P NIM. Oh, pantesan salah. Kita bukan menggunakan sama dengan, tapi kurang, makanya jadinya kayak ini. Nah, sebenarnya kayak ini ya, select. Nah, ini yang salah, makanya kita harus berhati-hati dalam mengisinya. Sekali kita hati-hati ya udah auto tadi kejadiannya. Nah, inilah hasilnya, yaitu ada nama sesuai jurusan, dan ini yang apa yang mereka pinjam, yaitu buku apa yang mereka pinjam, yaitu kode bukunya. Seperti contoh Fauzan, yaitu dia berasal dari Teknik Informatika, meminjam buku berisi lengkap software yang kode buku 34325101. Oke, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, dan kalau ada yang salah atau kekurangan saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.